ya udah kita kerja keras aja untuk dapat biaya furoda daripada mikirin antrian yang gila-gilaan gitu. Nggak cukup dengan kerja keras kalau aku loh ya, menurutku nggak cukup kalau kerja keras tuh, tapi yang penting tuh part yang paling gitu ya, itu saat kita dari Mahtab dari atas terus turun pakai eskalator dan pelan-pelan itu kelihatan si Ka'bahnya itu udah tuh nangis kita ngeliatnya. Ya Allah, ini dia arah sholat kita yang selama ini kita selalu bertanya-tanya kiblatnya mana, ternyata sekarang di depan kita yang kita nggak usah bertanya-tanya lagi gitu. Mudah-mudahan belasan tahun ini mudah-mudahan nanti ada jalan keadaan dipercepat gitu ya dengan kehendak Allah. Nggak ada yang enggak gitu. Kalau Allah tuh entah regulernya entah ada rezeki untuk yang plus ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Loh, baby boleh kok. Ya tapi kalau aku sih kalau bisa apa ya, udah ngerti gitu. Ya. Kalau kita misalnya maksudnya kan si baby tuh lahir sekarang aja dia baru 35 tahun dia berangkat. Ya Allah. Loh, iya kan, misalnya reguler kita punya uang sebagai orang tua, udahlah nggak usah pasang-pasang asuransi kesehatan. Kayak gitu, kasih aja dia hadiah kelahiran haji gitu ya, bayar berapa sih sekarang bayar porsi 25. Kalau haji kayaknya 12 deh. Apanya? Oh iya ya, ada aturannya ya. Oh saya nggak tahu karena saya ngeliat kalau umroh karena kemarin sempat ngobrol-ngobrol ini ya, bahwa di Malaysia sekarang lahir langsung daftar. Karena Malaysia itu juga luar biasa, sampai 40 Malaysia. Tahun kalau di Malaysia itu antriannya. Makanya tuh tambah kesini tuh tambah rasanya ya Allah, mau bertamu aja rasanya kok sulit gitu. Makanya sekarang ini kayaknya lebih butuh effort yang lebih gitu kalau mau ini tuh. Karena ya itu sekali tunda kayak kesempatan kedua nih susah banget meraihnya gitu. Ada aja kitanya sendiri juga gitu. Di sananya juga semakin panjang, terus semakin penuh manusianya. Terus kitanya sendiri kayak digoda kebutuhan. Oh saya belum punya rumah, oh saya belum punya mobil, oh saya belum, motor saya juga belum. Oh saya ngerasa kayaknya afirmasinya negatif semua deh. Kalau seperti itu harus afirmasinya positif guys. Dimudahkan dan dicukupkan. Balik lagi Allah itu udah menjanjikan semua yang kita keluarkan untuk berangkat ke sana insya Allah nanti diganti. Dan itu digantinya tuh nggak istilahnya ganti satu tuh enggak, tapi nanti lebih. Iya. Maksudnya berkali-kali lipatnya. Aku udah ngerasain gitu, maksudnya ya begitu gitu. Ternyata tuh Masya Allah ya gitu. Makanya kan ceritamu tadi baru daftar aja udah langsung ada rezeki lain, ada lelaki yang datang kenalan. Terus bisa ya, maksudnya tadi tidak udah pesimis dia, aduh piye ki ONH plus ya, dari reguler pindah upgrade ke ONH plus. Ternyata dimudahkan karena kita sudah DP. Seperti itu ya. Mungkin juga saya tertundanya delay karena tergantikan oleh dapat suami, terus dapat calon anak saat itu. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang bernilai. Cuman ya itu, kalau sekali menunda memang sulit untuk ngawalinya lagi tuh loh. Ya kayak sekarang saya daftar tunggu juga, dan untuk tidak melalui pemerintah gitu ya, biayanya furoda berapa saudara-saudara? Ya itu juga masih deg-degan juga kan. Itu harganya udah di luar nalar itu sudah harganya ya kayak gitu, luar biasa. Jadi memang kita inilah, kalau Mas Nizar kemarin bilangnya ya udah kita kerja keras aja untuk dapat biaya furoda daripada mikirin antrian yang gila-gilaan gitu. Nggak cukup dengan kerja keras kalau aku loh ya, menurutku nggak cukup kalau kerja keras tuh, tapi yang penting tuh ini mintanya sama Allah, dikencengin pokoknya, mau gimana caranya pokoknya minta aja terus. Betul. Kan kita kalau nggak memang tahu udah tuh, niat itu ya pasti dalam hatinya minta terus kita ya Allah mudahkan aku untuk ke tanah suci. Rezeki datang dari mana kita nggak tahu. Betul. Bisa jadi kita yang kerja terus kayak gini nggak berangkat, tapi tahu-tahu nanti barangkali nanti ada yang berangkat sana misalnya gitu, nggak tahu gitu. Iya, tiba-tiba ya ada yang tiba-tiba ngasih kita jatah haji gitu. Jalan Allah tuh kita nggak tahu. Betul gitu. Itu seperti
halnya kemarin itu. Jadi saya akhirnya membalas Mm-mm. rasa Nah kan itu ganjelan ini gitu ya. Oh, kenapa kemarin nggak bareng ibu saya tetap ada sedikit, walaupun nggak boleh kita menyesal ya maksudnya. Seperti itu. Saya membalasnya dengan umroh Ramadan nah ya, gitu. makanya. Karena Itu merasa dimudahkan umroh Ramadan kan, itu. pahalanya itu sama dengan haji bersama Rasulullah ya. Seperti itu. Jadi sempat 2 kali umroh Ramadan, tapi tetap pengen haji, karena umroh Ramadan tetap aja kita nggak wukuf. Pengen ngerasain Iya. gimana sih kita mabit gitu ya di padang Arafah yang ilustrasinya tuh seperti besok kita di mahsyar ya, seperti itu, manusia berjubel, seperti ilustrasinya mininya mahsyar ya, diibaratkan seperti itu. Jadi ya benar-benar nih haji ini suatu perjalanan yang benar beda, yang Perjalanan ibadah yang yang benar-benar nggak bisa dilupakan. Ini udah sekian tahun kemarin aja masih inget ya, Iyalah. detail-detailnya gitu loh. Dan benar-benar cerita perjalanan haji dan umroh itu nggak bisa diganti dengan apapun. Iya betul. Dan itu diingat terus seumur hidup kita. Bo kesana berkali-kali ya, saya termasuk yang udah 2 kali kesana ya. Itu pesawat landing di Jeddah atau enggak di Bandara Madinah itu baru Rasanya pengumuman udah beda itu ya. tuh udah merembes. Rasanya udah mengharu biru gitu. Udah turun ke imigrasi itu udah jelek banget, udah berlinang air mata. Terus kita sampai ke Madinahnya nangis lagi, saking terharunya. Nggak mungkin nggak nangis, pasti setiap Apalagi muslim itu waktu nangis. bisa lihat apa Masjidil Haram tuh benar-benar di depan gitu, langsung sujud syukur ya Allah. Maksudnya itu buat aku waktu itu tuh, itu kan benar-benar tadinya tuh di luar perkiraanku. Kok bisa akhirnya benar-benar itu aku sujud di situ gitu. Tadinya kan yang biasanya kita nanya kiblatnya arahnya mana ya. Kita kalau di ruangan ini kiblatnya kemana ya gitu. Tapi saat ini kita nggak perlu bertanya karena kiblat kita tuh langsung di hadapan kita sendiri, hanya berapa meter, yang benar-benar terharu banget seperti itu. Jadi benar-benar part yang paling ini ya guys, mungkin dirasakan semua yang orang berumroh atau nggak berhaji. Part yang paling gitu ya, itu saat kita dari Mahtab, dari atas terus turun pakai eskalator dan pelan-pelan itu kelihatan si Ka'bahnya itu, udah tuh nangis kita ngeliatnya. Ya Allah, ini dia arah sholat kita yang selama ini kita selalu bertanya-tanya kiblatnya mana. Ternyata sekarang di depan kita, yang kita nggak usah bertanya-tanya lagi gitu loh. Seperti itu. Aduh ya Allah. Dan terus juga kehidupan selama di sana ya Nyah, ya. Itu tuh kan kayak apa tuh, benar-benar kita kayak lupa urusan dunia. oh iya. Iya kan di sana tuh benar-benar isinya tuh cuman ibadah gitu. Terus ya di hati juga rasanya tuh beda kan, rasanya tenang, damai gitu, udah nggak mikirin tidak ada yang ditarget-target, tidak ada apa yang dipikirin, cuman ibadah. Sebelum azan kita sudah secepatnya ke sana gitu. Sejauh apapun hotel kita, mau 100 meter, 500 meter atau 1 kilo pun, di ring 1 pun atau enggak ring 2, 3 pun kita masih pakai bus ya. Kalau yang di luar itu kan pasti pakai bus gitu. Tapi kalau masih di ring 1, sejauh masih di bawah 1 kilo itu kita jalan kaki 20 menit lah gitu. Seperti itu, kurang lebih hampir setengah jaman. Itu benar-benar kita nggak mikir apa-apa, dan kita juga lebih berhati-hati ya, walaupun kita sering bercandaan nih di Indonesianya gitu ya. Di sana itu semuanya sepertinya ini candaan kita juga kenyataan. Satu berkali-kali bercanda, ya untungnya nggak parah gitu seperti di sini gitu, karena guyonan di sini kan parah. Kalau di sana benar-benar tanah haram itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apalagi sampai diucapin ya, diucapkan itu benar-benar kejadian. Ya jangan sampai deh kayak gitu. Jadi temanku tuh sendiri juga mikirnya ini, ini nanti nggak bawa macam-macam ke pas Masjidil, selain takut diperiksa nanti takut hilang. Ada yang hilang beneran barangnya dia. Cisco ada sekarang, ada kartu Cisco Patuh namanya, yang wajib dibawa untuk era-era sekarang ya, karena di Cisco Patuh itu ada nama leader, tim leadernya gitu, ada nama hotelnya. Jadi yang terutama yang tersesat itu biasanya yang sepuh-sepuh gitu ya. Jadi yang nemukan tuh tinggal ngelihat dan bisa nelpon tim leadernya gitu, seperti itu.
gitu. Nah benar itu si skopatonya dia hilang pas tawaf loh. Ya Allah. Kok bisa hilang gitu. Ya itu ditemukan hilang dengan orang Indonesia juga. Alhamdulillah. Seperti itu. Aduh, pokoknya cerita-cerita tentang apa namanya tanah suci ini nggak pernah habis kalau buat diceritain tuh. Udah selalu ingin ke sana ya, Nyanya? Iya, Kangen banget. Pokoknya sekali ke sana pasti pengen ke sana lagi. Apa penyebabnya kita selalu kangen dengan tanah haram? Itu salah satu doanya dari Nabi Ibrahim di surah Ibrahim, bahwa Ibrahim itu berkata sama Allah, berdoa dengan Allah, dia mendoakan supaya tanah yang tandus ini memberikan rezeki kepada umat muslim, seperti itu. Dan tolong Allah, hati setiap umat muslim itu diarahkan, dijatuhkan ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Dia doa Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi mungkin ini yang kita sekali ke sana terus rindu. Itu karena doa Nabi Ibrahim ya, seperti itu. Jadi memang iya sih, Mbok, ribuan kali bolak-balik. Pengennya tiap tahun ke sana. Tiap tahun ke sana. Dan ini aja kadang-kadang saya kalau udah baru balik dari sana, udah pengen ke sana lagi. Kayak kemarin tuh Ken. Jadi ada yang kloter awal Ramadan ya ceritanya. Terus ada kloter tengah Ramadan. Itu kayak Arab katut, nggak maksudnya nggak mau ikutan balik ke Indonesia gitu. Aku di sini aja deh, aku ikut yang kloter berikutnya pulang. Ntar hangus loh Mbak Sari ininya pesawat pulangnya gitu. Nggak apa-apa. Di sana aja. Iya, pengen di sana aja. Kalau bisa sampai Lebaran waktu itu pengennya niatnya seperti itu. Tapi ya inget keluarga di Jogja dan harus pulang walaupun meninggalkan Masjidil Haram itu yang paling berat itu adalah tawaf wada. Bener nggak sih? Iya, bener ya. Tawaf wada. Dan harus meninggalkan setelah tawaf wada kita nggak bisa berkegiatan, maksudnya nggak bisa beribadah lagi di Masjidil Haram kan. Setelah tawaf wada. Jadi makanya saya tuh kalau tawaf wada saya pepet-pepetin gitu. Selalu tanya, kita berangkat ke bandaranya jam berapa? Pasti begitu sama mutawif. Oh nanti siang Mbak gitu. Ya udah saya tawaf wada, biasa teman-teman malamnya. Tawaf wada mungkin mereka mau jalan-jalan atau sibuk mencari oleh-oleh atau apa. Kalau saya enggak. Duha. Nggak rela cepet-cepet masih pengen sholat subuh dulu, masih pengen suruk dulu kayak gitu. Terus pengen terakhir duha itu sholat, baru saya tawaf wada di situ. Dan itu juga aduh berat banget. Sampai kemarin terakhir saya bilang sama Ka'bahnya, tolong dong Ka'bah berdoa juga sama Allah gitu ya, supaya saya kembali ke sini gitu. Berdoa juga sama malaikat-malaikat yang turun di waktu fajar supaya mendoakan saya gitu. Saya minta doa ke malaikat, ke seluruh alam semesta ini supaya saya kembali juga ke tanah suci kayak gitu. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan dimudahkan. Mudah-mudahan dimudahkan dan ini haji mudah-mudahan yang katanya masih mudah-mudahan belasan tahun ini. Mudah-mudahan nanti ada jalan, keadaan dipercepat gitu ya dengan kehendak Allah. Nggak ada yang enggak gitu. Kalau Allah tuh entah regulernya, entah ada rezeki untuk yang plus ini tadi gitu ya. Jadi untuk para generasi muda nih kita semangatin lagi ya untuk berhaji mumpung masih muda. Mumpung masih kuat karena haji itu berat ya. Ibadah fisik, yang jelas ibadah fisik. Karena tawaf itu kalau kemarin tuh saya lihat-lihat di ini ya, medsos gitu ya. Tawaf itu 7 kali putaran itu 3,5 kilo. Sa'i itu 7 kali bolak-balik itu berapa kilo ya kemarin? 5 kilo apa berapa ditulis di situ. Jadi berapa kilo kilometernya tuh ditulis gitu loh. Belum ini ya ibadah yang di Arafahnya ya. Terus cuacanya ya. Sekarang kan cuaca lebih ini ya, lebih enggak kayak berapa tahun yang dulu lah. Tapi ini panas banget yang ini kan 50 derajat ini. Lebih ekstrim misalnya gitu. Karena bulan Juni titik panasnya ini Mekah Madinah. Karena saya pernah ke Mekah Madinah tuh bulan Juni. Jadi itu 49 pas saya di sana. Sekarang 50 katanya. Gitu. Jadi beda banget yang kemarin baru bulan Maret ya. Kemarin tuh wah sejuk gitu. Enak banget itu. Makanya tantangan sekarang tuh lebih gitu. Iya. Makanya kalau bisa tuh mumpung ada kesempatan, mumpung ada kesehatan gitu, pokoknya udah kalau berangkat niatin, yang penting satu niat, yang dua usaha. Masalah nanti
gimana cara Allah memberangkatkan, kapannya itu nanti Allah yang ini yang tahu ya, tapi yang penting kita gitu. Betul. Iya, ya seperti tadi ceritanya ya nih kan ya, sesuatu hal itu yang sebenarnya apa yang kita rutinkan di sini, yang dilakukan di sini di tanah air kita gitu ya, itu ngerefleksi sendiri di sana gitu loh. Kayak saya ini ya, contohnya aku aja nih, sehari-hari kan kumpul nih sama anak Gen Z ya, nge-podcast, ternyata sama Allah tuh direfleksi, di sana ketemu Gen Z juga, jadi bukan di sana sebelum podcast berangkat juga. podcastnya sih enggak, tiba-tiba tapi tidak, konten ya tapi konten tetap berjalan itu. Jadi saya di sini ngumpul sama anak Gen Z, sama Allah tuh dikasih dalam perjalanan saya ditemenin Gen Z, sampai mendarat di Jeddah juga sama Gen Z gitu ya. Aku batinku kok aku koncone iki yo nom-nom enggak laki enggak perempuan. Jadi anak-anak di usia yang masih 25, 26 ke bawah gitu ya. Dan yang ngajak bicara, yang nyapa duluan mereka. Yang biasanya anak muda itu sungkan biasanya gitu ya. Kok mungkin sama Allah nunjukin tuh loh kebiasaan kamu loh di Jogja, di tanah air seperti itu. Ya refleks seperti itu. Jadi benar-benar sama Gen Z di sana. Jadi teman ngobrol, teman ibadah juga gitu, buka puasa bareng kan pas Ramadan. Nah, itu saya juga salut dengan Gen Z yang healingnya nih. Healingnya ke sana, Masya Healing Allah. dan mereka nabung dan healingnya ke sana, dan mereka sangat Keren. ya itu membuat saya tuh pengen banget ngundang teman-teman saya yang Gen Z kemarin umroh itu ke sini gitu loh, supaya jadi inspirasi mudah-mudahan para Gen Z lain ya. Bahwa mereka itu nahan tuh, walaupun ada lah namanya Gen Z pengen beli barang bagus, tapi mereka kadang-kadang nahan yang udah kerja terutama ini nahan ntar mau umroh soalnya healingku jauh. Nah istilahnya gitu, tagline-nya healingku jauh kayak gitu. Seperti itu. Dan saya tuh kagum banget. Nah ini Ken, jadi Gen Z yang kemarin bareng saya umroh nih sekarang haji. Masya Allah, ya Allah. Sekarang ini berangkat haji. Kemarin tuh di grup dia minta doa gitu, tolong dong tante-tante, tante-tante dan om-om, saya mau berangkat gitu. Dari Gen Z sebanyak itu ada 2 apa 3 yang berangkat di kloter kami gitu ya. Dan itu saya ikutan terharu, ikut nangis lagi. Saya jangan lihat, ya Allah Mas gitu ya, kamu tuh keren. Kamu tuh kemarin umroh Ramadan, sekarang kamu umroh yang Froda kayaknya ya, pakai Froda ini sepertinya dia gitu. Iya, luar biasa. Ya karena dia langsung daftar, langsung dapat nih. Yang kayaknya saya nggak nanya ya, dia daftar kapan, tapi yang pasti kayaknya bukan reguler deh. Kalau reguler dia belum dapat. Masya Allah. Kayak gitu, dan saya luar biasa. Saya bangga banget sama kalian-kalian ini gitu. Dia jadi inspirasi teman-temannya ya, mudah-mudahan bahwa mengutamakan ibadah ini tadi. Iya, kejar akhirat, insya Allah nanti dunia ngikutin. Genggam akhirat, nanti itu dua-duanya tergenggam. Iya. Seperti itu. Jangan takut habis nih tabunganku atau gimana gitu ya saat kita melakukan ibadah haji atau umroh gitu. Itu jangan ditakutkan. Jadi nggak usah, kalau untuk haji totalitas saja, nggak usah mikirin wah tabunganku tinggal saldonya tinggal 500.000, nggak usah mikirin, pokoknya istilahnya sampai 0 juga insya Allah tuh nanti kembali. Tapi ya nggak usah mikir gitu-gitunya ya. Pokoknya udah berangkat gitu. Nating tulus lah pokoknya berangkat udah gitu. Kayak gitu. Nanti kita serahkan ke Allah aja deh kayak gitu. Tapi memang ini terjadi, saya sendiri juga nih kan juga terjadi ada. Jadi rezeki itu bukan berupa materi aja gitu. Mungkin kamu sehat, yang kemarin-kemarin mungkin bolak-balik sakit gitu ya. Tiba-tiba ini jadi sehat gitu. Tiba-tiba pekerjaanmu tuh lancar, tiba-tiba biasanya nggak dapat bonus jadi dapat bonus. Ini jadi ada cerita Gen Z juga nih. Kemarin tuh pulang umroh Ramadan dia bilang, "Bu, aku dapat bonus loh pulang Ramadan berikut." Diganti salah satunya seperti itu. Tiba-tiba ya kayak aku gini, tiba-tiba ada yang beli dagangan. Partainya banyak gitu ya setelah pulang dari umroh. Jadi tiba-tiba pundi-pundinya bisa umroh lagi di tahun depan. Kayak gitu. Jadi bisa kayak kita tuh diganti sama Allah. Jadi jangan khawatir, jangan takut miskin, insya Allah kalau dengan. Jangan khawatirkan rezekimu, dan semua sudah terukur, sudah tertakar. Iya, dan jangan pesimis juga ya maksudnya.
aku kapan ya Iya. ini umroh atau haji, kok aku nggak punya biaya. Jangan pesimis bahwa rezeki itu datang tidak disangka-sangka ya, seperti itu. Tiba-tiba mungkin kamu dapat rezeki dari pekerjaannya seperti tadi, Iya. orderannya banyak, atau tiba-tiba ada yang orang nawarin berangkat deh, nawarin, ada ini tiket pesawat, iya. ini kamu tinggal berangkat aja gitu. Kadang-kadang kita nggak duga gitu, Iya. seperti itu. Kita nggak tahu Allah tuh ngasih rezeki dari jalan mana. Betul, Gitu. betul. Seperti saya kemarin juga gitu iya. ya. Nah, iya. makanya itu beneran kok. Tiba-tiba nggak kepikiran mau umroh Ramadan, saya pikir aduh kapan, padahal itu rendeng-rendeng apa sih bahasa Indonesianya ki, membatin-batin ya, batin-batin pas itu pas sama Citra tuh pengajian di Suhada, ustadznya cerita ya, ustadznya doa gitu, yang mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, terus yang punya keinginan berangkat haji atau umroh semoga segera gitu. Itu saya amin, nggak ada seminggu deh kayaknya. Ada kabar tuh ya. Kabar itu tiba-tiba saya langsung dapat kesempatan itu kalau nggak Allah. Iya makanya. Benar, kalau nggak Allah yang memberi, nggak mungkin kita dapat itu ya, undangan ke sana seperti itu. Pokoknya semangat ya para muslim dan para generasi muda, semangat, dan tagline itu benar, haji muda. Ya. Kekuatan kalian prima untuk mengerjakan semua mumpung itu. Masih ada kesempatan untuk berhaji. Kan kita nggak tahu juga kan. Ke depan itu haji itu masih terbuka atau enggak, misalnya kayak gitu. Sekarang aja ya, makanya kan ini. misalnya atau misalnya kayak kemarin ada COVID tiba-tiba terus ada pembatasan seperti itu. Makanya kalau aku bilang sih selama ada kesempatan manfaatin gitu. Udah gitu. Itu Allah masih membuka berarti ya. Gitu, masih kasih kita rezeki buat kesana dan kesempatan, karena memang ada hal-hal yang mungkin tak terduga nih seperti ini. Kayak gitu. Oke nih Ken, terima kasih sama-sama sudah menjadi narasumber untuk haji muda ini. Walaupun nggak muda lagi lah. Tapi berceritakan ke belakangnya bahwa ini menjadi penyemangat yang mudah-mudahan bagi generasi-generasi muda ya. Terus bagi yang generasi-generasi yang aku nggak mau bilang tua, apa ya, dewasa gitu ya. Jangan tetap semangat, jangan pesimis. Ini udah umur hampir setengah abad, nggak apa-apa gitu. Yang penting jaga kesehatan aja kita ya. Jaga kesehatan, terus berdoa terus sama Allah, minta gitu. sama Allah, sama Allah dimudahkan, terus usaha untuk mengumpulkan pundi-pundi juga, seperti tadi nih Ken cerita bahwa dia malamnya juga kerja demi pelunasan. Tapi emang beda, semangatnya tuh beda, pokoknya harus bisa. Ya karena kita menarget diri kita sendiri. Jadi satu hal juga ya, bahwa semua ibadah itu kita harus memaksa diri kita sendiri. Ibadah itu harus dipaksakan. Harus dipaksakan dalam tanda kutip dipaksakan gitu. Jadi itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Akhirnya lama-lama kita yang butuh. Ya kayak sholat, kalau kita nggak paksa diri kita sholat tepat waktu aja ya, azan sholat itu kita kendor-kendor berat gitu. Tapi begitu jadi kebiasaan, jadi ada yang kurang kalau misalnya kita telat aja udah gelisah ya. Gitu. Karena kita butuh gitu. Jadi haji pun atau enggak umroh pun harus kamu paksa. Ya enggak? Harus kamu nargetin diri sendiri deh, nggak usah orang lain gitu ya. Diri sendiri kamu targetin dan kamu paksa dirimu sendiri untuk ibadah rukun Islam yang kelima ini. Kalau bisa tuh kalau bisa kita sempurnakan ibadah kita. Ya itu sama waktu itu aku juga doa gitu. Pokoknya tiap sholat gitu berdoa untuk diri sendiri sama ibu waktu itu ya. Pokoknya aku mintanya tuh gini, Allah sempatkan ibuku untuk menyempurnakan ibadahnya. Jadi nyempetin haji kan istilahnya. Ya itu yang aku rasain beneran tuh istilahnya gini, satu lagi, doa anak untuk orang tuanya dan doa orang tua untuk anaknya itu insya Allah pasti terkabul. Iya, doa. Ya memang dijanjikan yang mengalir itu doa anak solihah untuk orang tuanya, investasi dianggapnya itu. Dan doa ibu itu adalah paling mustajab. Doa ibu ke anak ke ibu, itu tidak ada hijabnya. Jadi jaga ibu baik-baik. Yang masih punya ibu itu sangat beruntung, maksimalin aja karena itu adalah pintu tengah, pintu utama ya.
menuju surga. Itu miftahul jannahnya kita ya orang tua. Oke ya, sekali lagi terima kasih Niken atas kehadirannya di studio Rumpi Asik. Bermanfaat buat yang lain. Insya Allah bermanfaat. Oke teman-teman Rumpi Asik, sobat Rumpi Asik yang ingin mungkin ngobrolin tentang haji, ini sekarang kan lagi heboh nih ya masalah visa ziarah dan visa haji dan macam-macamnya. Boleh loh tetap komen di YouTube Rumpi Asik atau komen juga di IG, FB dan TikTok Rumpi Asik. Nanti kita ngobrolin semua tentang haji di situ dan yang pasti harus seru ya. Dan jangan lupa juga untuk nonton episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.